Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasan dari kelas 12 IPS 1 dan hari ini saya akan membawakan sebuah materi tentang pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia dan kasus pelanggaran HAM yang akan saya angkat adalah bom Bali pertama. Yang pertama, pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Dalam suatu negara, hak asasi manusia setiap warganya dilindungi sebagai kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia seluruh rakyat. Macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi pribadi atau personal rights. Hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan pribadi seseorang. Yang kedua, hak asasi politik atau political rights. Hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan berpolitik. Yang ketiga, hak asasi hukum atau legal equality rights. Hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan. Yang keempat, hak asasi ekonomi atau property rights. Hak yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian. Yang kelima, hak asasi peradilan atau procedural rights. Hak untuk diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Yang terakhir, yang keenam, hak asasi sosial budaya atau social culture rights. Hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Faktor penyebab terjadi pelanggaran HAM. Sebenarnya ada banyak banget faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM, cuman di sini saya masukin 6. Yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, ketidaktegasan aparat hukum. Ketiga, teknologi yang disalahgunakan. Keempat, sikap egois dari pelakunya. Yang kelima, sikap tidak toleran. Dan yang keenam, kesenjangan ekonomi dan sosial yang tinggi. Sekarang kita masuk ke kasus yang saya angkat, yaitu bom Bali 2002 atau bisa disebut juga dengan bom Bali yang pertama. Bom Bali yang pertama adalah rangkaian 3 peristiwa pengeboman yang terjadi pada malam hari tanggal 12 Oktober tahun 2002. Dua ledakan pertama terjadi di Paddy's Pub dan Sari Club di Jalan Legian, Kuta, Bali. Sedangkan ledakan terakhir terjadi di dekat kantor konsulat Amerika Serikat. Walaupun jaraknya cukup berjauhan, rangkaian pengeboman ini merupakan pengeboman pertama yang kemudian disusul oleh pengeboman dalam skala yang jauh lebih kecil yang juga bertempat di Bali pada tahun 2005. Tercatat 202 korban jiwa dan 209 orang luka-luka atau cedera. Kebanyakan korban merupakan wisatawan asing yang sedang berkunjung ke lokasi yang merupakan tempat wisata tersebut. Peristiwa ini dianggap sebagai peristiwa terorisme terparah dalam sejarah Indonesia. Tim investigasi gabungan Polri dan Kepolisian Luar Negeri yang telah dibentuk untuk menangani kasus ini menyimpulkan bom yang digunakan untuk meledakkan Paddy's Pub adalah berjenis TNT seberat 1 kg. Jadi bom yang diledakan di Paddy's Pub itu bom bunuh diri, sedangkan yang di Sari Club bom yang dipicu dari jarak jauh. Jadi yang pertama, bom yang di Paddy's Pub itu menggunakan bom berjenis TNT seberat 1 kg, jadi masukkan di tas ransel kemudian diledakkan di depan Paddy's Pub. Kemudian yang di Sari Club merupakan bom RDX berbobot antara 50 sampai 150 gram. 150 kg, sorry. Ini adalah foto jarak jauh dari bom Bali yang pertama. Bisa dilihat nih ledakannya cukup besar. Next. Kronologi singkat. Dua bom dalam sejarah peristiwa bom Bali meledak dalam waktu yang hampir bersamaan di Paddy's Club dan Sari Club, yaitu pada pukul 23.05 waktu Indonesia Tengah.
Sekitar kurang lebih 10 menit kemudian kembali terjadi ledakan yang mengguncang Bali. Ledakan terjadi di Renon berdekatan dengan kantor konsulat Amerika Serikat. Namun tidak ada korban jiwa dalam ledakan ini. Bom yang meledak di Pedispub disimpan dalam tas panggung dan diledakkan sebagai bom bunuh diri, sedangkan bom kedua disimpan di dalam mobil Mitsubishi Colt L300 yang diparkir di depan Sari Club dan meledak sekitar beberapa belas detik kemudian dengan pemicu jarak jauh. Ledakan di depan Sari Club meninggalkan lubang sedalam 3 kaki. Pemeriksaan saksi kasus terorisme sejarah peristiwa bom Bali ini mulai dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2002 dengan meminta keterangan lebih dari 50 orang di Polda Bali. Dibantu oleh tim forensik Australia untuk identifikasi jenazah. Pada tanggal 20 Oktober 2002, tim investigasi gabungan Polri dan Kepolisian Luar Negeri yang dibentuk untuk penanganan kasus memaparkan kesimpulan bahwa bom di Pedi berjenis TNT dengan berat 1 kg dan bom yang meledak di depan Sari Club adalah jenis RDX sebesar 50-150 kg. Sedangkan bom yang meledak di dekat konsulat Amerika Serikat berjenis TNT dengan berat 0,5 kg. Saat itu pemerintahan yang dipimpin Megawati Soekarno Putri terus mendesak penuntasan kasus yang mencoreng nama baik pariwisata Indonesia dan secara keseluruhan di mata dunia tersebut. Megawati bahkan memberi tenggat waktu bahwa kasus harus tuntas pada November 2002. Pada tanggal 30 Oktober 2002, sejarah peristiwa bom Bali menunjukkan titik terang mengenai pelakunya dengan mempublikasikan 3 sketsa wajah tersangka pengebom. Kemudian pada tanggal 4 November 2002 polisi menyatakan telah mengetahui tempat persembunyian, nama dan identitas para tersangka. Oke, yang selanjutnya penyebab, hak yang dilanggar, dan penyelesaian. Yang pertama penyebab. Penyebabnya adalah kurang ketatnya pengamanan terhadap tindakan terorisme di Bali. Yang kedua, hak yang dilanggar adalah hak warga untuk hidup. Karena kasus ini merupakan kasus pengeboman, banyak orang yang meninggal sehingga hak yang dilanggar adalah hak warga untuk hidup. Yang terakhir, penyelesaian kasus. Pada akhirnya negara berhasil menghukum pelaku bom sesuai ketentuan hukum, yaitu adalah hukuman mati bagi para teroris. Selanjutnya, upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM. Yang pertama, mematuhi instrumen-instrumen HAM yang telah ditetapkan. Yang kedua, melaksanakan hak asasi yang dimiliki dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, memahami bahwa selain memiliki hak asasi, setiap orang juga memiliki kewajiban asasi yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Dan yang terakhir, menghormati hak-hak orang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.